Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah kelompok D dari mata kuliah Capstone Project kelas 35 yang beranggotakan yang pertama yaitu Asif Wahyudin, lalu Ferry Murdeni, dan yang ketiga yaitu saya, Husnul Khotimah, dengan NIM 0447645563. Lalu ada Muhammad Maulana Zakaria, lalu yang terakhir ada Muhammad Rijan Fauji. Saat ini, kami akan menjelaskan tentang produk yang telah kami kembangkan dan cara kerja produk tersebut, yaitu yang berjudul Simpati. Sistem informasi penugasan dan tes terintegrasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi evaluasi pembelajaran. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Simpati. Aplikasi Simpati adalah platform berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penugasan dan evaluasi pembelajaran. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu guru dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi tugas serta kuis secara sistematis. Di sisi lain, siswa juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses, mengerjakan, dan memantau hasil tugas atau ujian mereka secara real-time. Dengan fitur-fitur unggulan seperti penjadwalan otomatis, pengaturan waktu pengerjaan kuis, pengumpulan tugas secara digital, serta sistem penilaian otomatis. Simpati diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional pembelajaran sekaligus memperkuat kualitas evaluasi akademik. Kehadiran Simpati menjadi langkah strategis kami dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Setelah itu, Simpati dirancang sebagai aplikasi berbasis web. Fitur-fitur utamanya meliputi autentikasi penggunaan berdasarkan peran, sistem penilaian otomatis, timer quiz, dan laporan nilai. Sistem ini dibangun dengan Laravel versi 12 dan Livewire dan database MySQL. Untuk lebih jelas bagaimana cara kerja aplikasi Simpati, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lain dari kelompok kami. Ini akan memberikan penjelasan mendetail tentang fitur dan proses yang ada dalam aplikasi ini. Terima kasih. Baik, untuk login dan registrasi, kita langsung masuk ke web simpatimurdeni.com, lalu klik mulai sekarang, dan akan muncul tampilan registrasinya. Dan perlu diketahui, menu registrasi ini hanya diperuntukkan untuk role siswa. Kita langsung saja masukkan nama, misalkan Rijan Fauji, masukkan alamat emailnya rijan@gmail.com. Kemudian kata sandinya lalu konfirmasi ulang kata sandinya sesuai dengan kata sandi yang pertama. Lalu klik buat akun, dan akan muncul tampilan dashboard untuk siswa seperti tampilan berikut. Maka akan tersedia kuis-kuis yang sudah ada dibuatkan oleh gurunya. Lalu klik kuis tersedia, maka akan muncul tampilan-tampilan kuis yang ada telah terbuat. Lalu kita coba lagi untuk mengetes login ulang menggunakan login yang sudah kita pakai tadi. Kita masukkan user tadi yang sudah kita buat, yaitu rijan@gmail.com, dan kata sandinya kita masukkan juga. Lalu klik login, dan sudah berhasil ya teman-teman untuk login dan registrasi akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Wahyudin. Kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek yang sudah kami buat. Kami berjudul Simpati. Simpati ini sebuah platform pembelajaran ya, di mana bisa menggunakan kuis, manajemen materi, juga untuk melacak kemajuan dari siswa ya sebagai pengguna.
Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat akun atau melakukan registrasi untuk membuat akun supaya bisa menggunakan platform Simpati ini. Untuk pertama kali kita bisa masuk melalui bisa daftar melalui mulai sekarang atau daftar ya. Boleh yang mana saja sama, misalkan daftar boleh atau mulai sekarang untuk mempermudah gitu ya. Kita linknya bisa melalui uh, ini bisa masuk juga, nanti ada di sini daftar sekarang, sama saja nanti diarahkan ke sini, atau di bawah juga ada daftar sekarang. Nah, sama nanti masuk ke halaman registrasi seperti ini. Nah, di halaman registrasi ini siswa itu sebagai pengguna itu harus mengisi data-data, nama ya, nama lengkap, kemudian alamat email, lalu kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Ini cukup simpel ya. Misalkan saya kasih contoh ya. Nah, misalkan seperti itu, namanya, alamat emailnya. @gmail. Nah, alamat email ini nanti yang akan digunakan untuk login ya. Jadi harus ini harus alamat email yang valid, dan ini harus bisa ini nanti akan digunakan untuk login ya. Jadi harus dicatat alamat email yang ini yang akan digunakan untuk login ini sebagai user nantinya, kemudian password di bawahnya kita harus memasukkan password minimal 8 karakter baik huruf maupun angka. Saya kasih contoh, misalkan passwordnya seperti ini, harus minimal 8 karakter. Ini harus sama passwordnya. Ini sebagai konfirmasi kata sandi yang sudah dimasukkan di awal. Nah, seperti itu. Ini sama passwordnya, kemudian buat. Maka sudah selesai untuk siswa melakukan registrasi dan sudah bisa menggunakan platform daripada Simpati ini. Nah, di sini yang apa namanya, yang sudah tersedia adalah kuis ya. Ini ada beberapa kuis yang sudah bisa bisa dimanfaatkan oleh siswa tersebut. Yang tadi ya, ini Arif ini sebagai siswa, user ya, user sebagai siswa, dan perlu kami jelaskan juga, perlu saya jelaskan juga bahwa ini akun yang tadi sudah dibuat ini juga bisa di diedit kembali, di setting. Nah, ini masuk ke halaman profil ya. Untuk setting profil ini misalkan alamat emailnya ada yang salah, ini bisa diganti, atau namanya yang salah itu bisa diganti, kemudian tinggal di save. Begitupun passwordnya, kalau ada password yang salah berarti bisa diganti di sini, atau passwordnya mau diganti secara berkala, itu lebih bagus untuk sekuritas ya, untuk keamanan. Maka ini untuk penggantian password ini harus sebaiknya dilakukan secara berkala ya. Sebagai contoh, misalkan kita mau merubah password, password yang tadi yang sudah dibuat ya, itu harus dimasukkan terlebih dahulu ya. Tadi QWERTY 1234,
Kemudian kita akan rubah passwordnya dengan password yang kita inginkan ya, supaya lebih aman. Oke, tinggal di save. Ini sudah sudah berubah passwordnya. Maka ketika kita log out lalu kita login, nah loginnya sekarang melalui tombol ini, masuk ya, login. Nah, alamat emailnya itu yang tadi yang sudah dibuat ini, Arif Sidik ini, alamat kata sandinya sudah kita ganti tadi ya. Masuk, berarti sudah berhasil ya, kata sandinya sudah kita rubah seperti itu. Kemudian ya kita bisa lihat lagi di profilnya ya, sama ada kesalahan nama atau kesalahan alamat email, nanti bisa ini. Kalau kesalahan alamat email berarti nanti akan merubah user untuk loginnya ya. Nanti harus login dengan user yang alamat email yang baru kalau alamat emailnya mau diganti. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Zakaria. Di sini akan menunjukkan bagaimana kita untuk mengelola kuis sebagai role guru di aplikasi Simpati. Nah, di sini tampilan untuk gurunya. Ya, ada tampilan pengguna kuis, pertanyaan, kuis tersedia. Karena kita guru jadi tidak ada kuis yang tersedia di sini. Nah, di sini kita kelola kuis ya. Nah, di sini kita bisa membuat atau mengedit kuis yang telah ada. Nah, di sini contoh kita ingin menambahkan kuis baru, tambah kuis baru di sini. Di sini ada informasi kuisnya, ada nama, deskripsi, durasi kuisnya yang akan berjalan apabila kuis dikerjakan oleh siswa, batas percobaannya, berapa kali siswa dapat mengerjakan kuis ini. Ada 0 kali sama dengan tidak terbatas, atau 1 kali, 2 kali, dan terserah guru yang ingin menginput berapa kali. Lalu di sini kita inputkan nama kuis, contohnya bahasa Indonesia, deskripsinya tentang kuisnya, soal bahasa Indonesia kelas 10 SMA pilihan ganda misalnya. Lalu di sini kita simpan kuis. Nah, di sini sudah tersimpan tapi masih belum ada pertanyaannya. Jadi cuma informasi kuis saja. Selanjutnya kita bisa menambahkan di sini tambah pertanyaan. Nah, di sini teks pertanyaannya saya sudah menyiapkan untuk soal yang akan dimasukkan ke dalam kuis. Nah, di sini kita copy soalnya. Lalu bisa ditambahkan gambar jika ingin. Nah, ini poin adalah jika dijawab benar maka akan mendapatkan berapa poin. Contoh di sini saya inputkan 2. Nah, di sini pilihannya. Nah, ketika jawaban yang benar kita harus pilih ya ini. Nah, misal jawaban yang benar A, maka kita pilih yang A. Atau misal jawaban yang benar D, maka kita pilih yang D. Kita tambahkan jawabannya. Kita bisa menginput sampai 5 pilihan jawaban. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C, maka kita pilih yang C. Nah, seperti ini. Lalu kita klik simpan di sini. Nah, nanti akan muncul satu pertanyaan yang telah kita tambahkan di sini. Kalian bisa mengeditnya seperti ini, tambahkan gambar mungkin pada pilihan jawaban atau pada soal. Kita bisa mengeditnya gitu, seperti itu. Atau kalian bisa menghapusnya. Lalu sekarang tambahkan pertanyaan lagi.
seperti ini, tambahkan jawabannya, poinnya 2 juga, teks laporan, teks anekdot. Nah, ini ketika ingin menambahkan gambar akan muncul berkas yang ingin dibuka, gambar yang ingin dimasukkan. Ini teks anekdot, deskripsi, teks eksplanasi, dan teks narasi. Nah, seperti ini. Nah, jawaban yang benar adalah teks anekdot, misal. Ketekan. Di sini pilih. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini udah terdapat 2 soal yang ditambahkan pada kuis ini. Ini bisa ditambahkan tidak tanpa batas ya. Kalian bisa menambahkan berapapun soalnya di sini. Bisa mengeditnya, bisa menghapusnya. Nah, setelah menambahkan soal yang ingin dimasukkan, kita bisa klik selesai di sini. Nah, nanti soalnya sudah terinput, bisa diakses oleh siswa. Kita bisa mengedit dan menghapus soal itu. Nah, misal di sini kita mau edit soal yang lainnya, nah, kita bisa mengeditnya seperti ini, seperti itu. Kembali. Nah, begitulah demonstrasi untuk membuat kuis sebagai role guru di aplikasi Simpati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Murdeni. Saya akan mendemonstrasikan project Simpati jika login menggunakan akun siswa. Kita login terlebih dahulu menggunakan email siswa. Nah, jika ada kesalahan, entah itu kesalahan kata sandi atau kesalahan email, maka akan muncul notifikasi error di sini. Coba kita login. Setelah login, maka siswa akan melihat tampilan dashboard seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard siswa, di mana ada daftar menu di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada greeting message, dan ada teksnya, kemudian ada jam. Nah, di menu kedua terdapat menu daftar kuis yang tersedia. Ini adalah menu untuk melihat kuis-kuis apa yang tersedia untuk siswa tersebut. Jadi di sini kita akan coba mengikuti salah satu kuis. Kuisnya mungkin bisa kita gunakan yang ini, yang soal pilihan ganda mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 10. Kita mulai. Ini karena kuis tersebut sudah pernah dikerjakan, maka yang tampil adalah summary dari hasil dari pengerjaan sebelumnya. Nah, karena di adminnya atau di user gurunya ada pilihan untuk berapa banyak kuis ini boleh dikerjakan oleh siswa, maka karena yang terisi adalah 1, maka yang tersedia hanya 1 kali. Maka siswa hanya boleh mengerjakan kuis tersebut 1 kali. Kita coba ke kuis yang lain. Mungkin ini juga sudah selesai, kita cari yang lain yang belum selesai. Nah, ini tampilan kuis yang belum dikerjakan sama sekali. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada judul, sebelah kanan ada durasinya, kemudian ada summary-nya, judulnya apa, jumlah pertanyaan berapa, durasi berapa menit, dan mungkin gurunya siapa gitu.
Di bawahnya ada catatan di sini tentang timer dan seterusnya. Kemudian ada dua tombol untuk memulai kuis atau kembali ke daftar kuis. Kalau kita klik kembali, maka akan muncul daftar kuis kembali. Kita mulai kuis sekarang. Nah, ini adalah tampilan kuis ya. Tampilan kuis untuk semua item pertanyaan. Strukturnya adalah di atas bagian atas ada timer dan ada progress bar di sini. Jadi sejauh mana seberapa banyak siswa tersebut sudah mengerjakannya, nanti progresnya akan maju gitu. Di sini ada timer, kemudian di sini ada ini pertanyaan nomor berapa dari berapa, kemudian pertanyaannya dan pilihan gandanya. Kita coba jawab aja. Maksud seni rupa berfungsi sebagai kita coba aja. Kita coba jawab. Walaupun mungkin jawabannya tidak benar ya. Selesaikan kuis. Di sini setelah kita klik tombol selesaikan kuis, maka akan muncul hasil dari kuis tersebut. Hasil dari kuis tersebut di sini antara lain adalah greeting message, selamat kamu telah berhasil menyelesaikan kuis ini, kemudian skornya berapa, kemudian ada summary-nya, jumlah pertanyaan adalah 15, jawaban benar berapa, salahnya berapa, dan skor akhirnya berapa. Kemudian ada tombol di sini, tombol kembali ke kuis dan tombol kembali ke dashboard. Ya. Di sini adalah ketika kita kembali ke daftar kuis, maka akan kembali ke menu kuis yang tersedia. Ya, mungkin itu saja fitur utama dari aplikasi Simpati untuk siswa ya, untuk menjawab kuis tersebut. Nah, di sini ada menu logout dan setting juga. Kalau untuk setting seperti biasa, ini harusnya sama untuk setiap user. Di sini ada profilnya tentang nama dan email. Ini nama dan email juga bisa diubah-ubah. Kemudian password juga, kata sandi juga bisa diubah. Dan appearance-nya mungkin tema ya, tema ada light sama dark atau ditentukan oleh sistem. Mungkin defaultnya dark, light ya. Di sini juga ada logout untuk keluar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang produk yang kami kembangkan dan cara kerja aplikasi tersebut. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dan fitur-fitur unggulan dari aplikasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian atau jika ada hal yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.